Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian jemaat bakti. Hari ini sebenarnya kita harus berkumpul untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Peristiwa yang agung, satu fakta sejarah. Kami Bapak dan Ibu Gembala rindu sekali untuk berjumpa langsung dan bertatap muka dengan jemaat sekalian. Tetapi karena kondisi di mana kita belum diperkenankan berkumpul, karena itu Bapak dan Ibu Gembala menyapa seluruh jemaat melalui video ini. Sebentar ada beberapa pujian yang akan dinyanyikan oleh para singers. Kami berharap jemaat bisa mengikuti, bernyanyi bersama, sekalian memperingati kembali peristiwa kematian Yesus. Setelah itu firman Allah akan disampaikan Bapak Gembala. Kiranya itu boleh menjadi berkat. Kita bisa lebih lagi menghayati apa arti kematian Yesus buat kita semua. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Satu yang sudah serahkan diri, tersalib buat segenap dunia. Dialah anak Allah yang telah mati buat orang-orang berdosa. Sudah Tuhan angkat
dosa pikiranku menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus kami datang lagi kepadamu mengucap syukur. Pagi hari ini ada kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya sebentar firman yang diberitakan itu kami boleh mengerti dan menjadi makanan rohani buat kami pada pagi hari ini. Dalam rangka memperingati kematian Yesus di atas Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan. Kami mulai mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini saya ambil ayat dari Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai ke 56 yang bunyinya demikian. Judulnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan mulai meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 47 mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datanglah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah,
Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. 55, dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Dari pembacaan kita ini ada 3 hal yang saya mau kutip dan saya mau sampaikan kepada saudara menjadi makanan rohani kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dari mulai ayat 45 ya. Saya sampai bacakan lagi sekali lagi, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Seperti di dalam Yesaya pasal yang ke-9 sudah menubuatkan, Yesaya hidup atau bernubuat 700 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ada nubuat yang mengatakan, yang menunjuk kepada Yesus, dikatakan pada ayat yang ke-5 dari ayat pasal 9, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya sampaikan di situ. Tetapi ayat yang menunjukkan kepada Yesus tadi ayat 5, dia berkata seorang anak telah lahir untuk kita. Yang saya mau sampaikan di sini adalah penasehat ajaib. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Yesus itu selalu ada hal-hal yang ajaib. Dia bukan hanya berbuat mujizat selama masih 3,5 tahun ada di atas muka bumi, hadir di atas muka bumi. Mujizat banyak yang dia lakukan. Mujizat itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang lain. Hanya ini Yesus yang bisa melakukan itu. Di antaranya dia berjalan di atas air. Ada manusia yang bisa berjalan di atas air? Tidak ada. Apalagi membangkitkan orang mati. Nah inilah keajaibannya. Jadi oleh sebab itu, kalau apa yang dibuat oleh Yesus itu ada hal-hal yang ajaib, itu tidak heran. Karena sudah dinubuatkan 700 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia adalah ajaib. Puji Tuhan. 3 hal yang seperti tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Kegelapan yang tiba-tiba terjadi. Bukankah itu suatu hal yang ajaib? Pukul 3 sore. Dari pukul 12 sampai pukul 3 sore. Itu suatu keajaiban yang luar biasa. Ya. Saat itu Yesus masih tergantung di atas kayu salib. Kegelapan yang tiba-tiba. Kenapa kegelapan itu tiba-tiba terjadi? Karena waktu itu Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah meninggalkan Yesus pada waktu itu. Karena Yesus waktu itu dijadikan dosa.
Allah tidak berkenan melihat dosa. Oleh sebab itu, Yesus berkata, Eli, Eli, Allahku, Allahku, lama sabaktani. Mengapa meninggalkan aku? Karena pada waktu itu, Yesus sedang menanggung dosa untuk seluruh dunia. Allah tidak berkenan melihat Yesus. Allah tidak berkenan bersama-sama dengan Yesus. Karena waktu itu dia menanggung dosa. Kalau kita baca di dalam Yesaya, pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Marilah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Yesus ditinggalkan oleh Allah karena waktu itu dia menanggung dosa orang banyak. Dosa seluruh manusia. Puji Tuhan. Dia mampu menanggung dosa seluruh orang banyak di atas muka bumi ini. Bukan pada zamannya saja. Dari zaman awal sebelumnya Yesus hadir. Dan bahkan sampai pada akhir zaman setelah Yesus menanggung dosa itu, dia bisa tanggung semua. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Sekali lagi, bukan manusia. Dialah Allah. Buat kita orang Kristen, selain dia manusia, pribadi manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dikatakan anak Allah, dikatakan anak manusia. Anak manusia karena dia dilahirkan sebagai manusia. Anak Allah dan karena memang dia Allah. Kalau anak manusia ya bapaknya tentu manusia. Ya, seperti saya. Ya. Ayah saya Siloi, anaknya disebut Siloi. Ada hubungan nama dengan bapaknya. Puji Tuhan. Hal yang kedua, atau kita lihat dulu dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Di bagian akhir ya, hampir dekat dengan Wahyu. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Saudara-saudara dapat kita baca bersama-sama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi pada waktu Yesus menanggung dosa, Allah tidak mau berhubungan dengan dia. Allah tidak mau melihat dia. Puji Tuhan. Dosa kita yang sudah diampuni, jangan kita main lagi dengan dosa. Mau mencari untung besar, nggak apa-apa sekali-sekali. Salah. Tidak boleh bermain dosa. Ya. Puji Tuhan. Hal yang kedua. Di sini dikatakan pada ayat yang ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nanti bukit-bukit batu nanti sebentar bagian terakhir saya akan jelaskan. Kita ini lihat dulu. Saya baca ulang sekali lagi. Lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah. Terbelah dua. Kalau saudara pernah belajar tentang bait suci. Bait suci ini ada 3 ruangan ya. Pertama ruang halaman. Ruang halaman itu terdiri untuk bisa digunakan oleh 2 suku bangsa. Pertama orang Yahudi sendiri, ya. Kemudian orang kafir. Orang kafir waktu itu yang ada adalah orang-orang Yunani. Mereka hadir dan mereka senang dengan agama Yahudi. Oleh sebab itu
beberapa orang Yahudi, ada yang sudah menjadi, beberapa orang Yunani yang saya maksudkan, ada yang sudah mengikut agama Yahudi. Orang-orang Yunani mencari Yesus. Jadi mereka juga tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu, kalau kematian Yesus saja ada mujizat, itu sangat mungkin karena dia adalah penasihat ajaib. Dan banyak hal yang dia lakukan di atas muka bumi ini selama dia masih melayani 3 tahun setengah. Hal-hal yang ajaib yang dia buat. Saudaraku, yang kedua, tabir bait suci ini terbelah menjadi 2. Terbelahnya itu dari atas sampai ke bawah. Ya. Nah, bait suci ini seperti yang tadi yang saya sudah sampaikan kepada saudara, ya, terdiri dari beberapa bagian. Pertama, halaman. Halaman ini kemudian masuk ke dalam bait Allahnya. Ini terbagi 2. Tempat kudus dan tempat yang maha kudus. Pelayan-pelayannya itu bergantian. Kalau di tempat kudus itu hanya imam-imam. Tetapi di tempat maha kudus itu imam besar. Tempat kudus dan apalagi tempat yang maha kudus itu tidak bisa sembarangan dimasuki oleh orang, ya. Semuanya apalagi waktu ibadah mesti berjalan dengan tertib. Wahai pada waktu bait Allah, pada waktu Yesus mati di atas bukit Golgota, tabir bait Allah terbelah 2. Saudara bisa tak bayangkan, terbelah 2. Jadi dengan kata lain, pemisah-pemisah itu, halaman dipisahkan dengan tempat suci, dipisahkan lagi dengan tempat maha suci, itu sudah terlihat semuanya, terbuka. Kenapa? Tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Jadi orang dari luar bisa melihat. Orang dari luar bisa melihat. Jadi tidak ada sekat-sekat pemisah. Haleluya. Kematian Yesus Kristus pun demikian. Untuk menyelesaikan sekat-sekat pemisah. Ya. Tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Semua bangsa boleh datang kepada Yesus. Karena Yesuslah yang mempersatukan seluruh umat manusia untuk menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Puji Tuhan, ya. Kita baca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-22. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Sekarang diperdamaikan dengannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi dengan kematian Yesus Kristus itu mempersatukan kita. Ya, dari segala bangsa. Ya. Dari segala tingkatan. Tidak ada lagi bangsawan, tidak ada lagi hamba. Semua dipersatukan di dalam Yesus Kristus, ya. Pada waktu tabir bait Allah terbelah 2, semuanya transparan. Dapat dilihat, tidak ada yang sekat-sekat yang pemisah. Inilah berkat kematian Yesus Kristus untuk umat manusia dari segala bangsa. Oleh sebab itu, pengikut Yesus sekarang ini, wah, sudah hampir berapa? Saya pikir barangkali hampir semua bangsa di dunia. Hampir, saya tidak tahu ya. Tetapi sudah banyak bangsa-bangsa. Di Indonesia, ya, Gereja Pantekosta di Indonesia datang tahun 1921. Kemudian tempat-tempat lain, bangsa-bangsa datang penginjil-penginjil. Nah, dari segala bangsa ini, kita semua dipersatukan. Kenapa? Karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui tabir bait Allah terbelah 2.
Sekarang kita teruskan pada bagian yang ketiga. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi gempa bumi itu disusul dengan bukit-bukit batu terbelah. Nah ini gambaran ya. Apa yang pernah terjadi dengan bukit-bukit batu terbelah? Pada waktu Musa di Gunung Sinai, Allah mendatangi dia. Ya. Allah mendatangi Musa. Allah mau memberikan hukum Taurat kepada Musa. Nah, pada waktu itu bukit-bukit batu terbelah, tanda kehadiran Allah. Bukit-bukit batu terbelah, ya, tanda kehadiran Allah. Allah menjumpai Musa dan memberikan Taurat kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi yang ketiga, kehadiran Allah. Sekarang Allah tidak menjauhkan diri dari kita. Pada waktu Yesus mati, Allah tidak mau melihat muka karena dia menanggung banyak dosa. Dia tidak mau melihat muka Yesus. Ya. Dan mulai Allah mempunyai Allah mempunyai rencana yang baru, yaitu sekarang kehadiran Allah kepada umat manusia. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Jadi Allah sudah mau hadir di tengah-tengah kita. Dia bisa bersama-sama dengan kita. Sudah dia tidak mau tinggalkan lagi umat manusia. Itulah kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dan kematiannya tanda Allah mau bersama-sama dengan umat-umatnya. Haleluya. Sebab Yesus sudah mati. Tetapi dengan batu-batu bukit-bukit terbelah, itu menyatakan kehadiran Allah. Allah sekarang mau bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu firman-Nya pada ayat yang kita baca tadi, ya, ayat yang ke-20 dari pasal yang ke-28, saya baca sekali lagi. Ayat ini begitu indah. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Di sini ada kata yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya mau tambahkan ini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan harus datang setia beribadah. Supaya nanti di gereja pada waktu saudara datang di kebaktian, saudara diajar. Ya, di sini dikatakan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita umat-umat Tuhan harus menerima pengajaran Alkitab. Pengajaran dari firman Allah. Kita tidak bisa pokoknya apalagi menjadi orang Kristen waktu Natal, hadir pada waktu Natal. Ditambah bonusnya tahun baru sekalian lah. Gitu. Ya. Atau jadi orang Kristen yang hari raya aja. Hari Minggu tidak mau hadir ke kebaktian. Apalagi kebaktian wadah-wadah. Ini saya ingatkan pada saudara. Kehadiran kita pada hari Minggu, pada kebaktian wadah-wadah itu sangat ditunggu sangat dianjurkan oleh Yesus, ya, oleh firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya. Dan sampai di sini saja firman Allah yang saya sampaikan pada saudara, yang menjadi makanan rohani buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ibu Gembala akan berdoa, akan tutup kita di dalam doa, dan seterusnya nanti saya turun doa berkat untuk saudara sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, setelah kami mendengarkan firman-Mu, bagaimana berkat yang Engkau berikan kepada kami pada waktu kematian-Mu Tuhan. Terima kasih, kematian yang agung Engkau sudah lakukan untuk kami. Kami orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Dengan perbuatan amal bakti kami tidak bisa menyelamatkan kami. Hanya lewat pengorbanan Yesus di Kalvari, darah yang tercurah, darah yang suci itu, itulah yang sanggup memuaskan kesucian dan keadilan Allah. Orang berdosa harus dihukum, tetapi Allah itu Allah yang kasih adanya. Karena itu Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, mendapatkan manusia yang tidak berdaya, ditebusnya, dipanggilnya, disucikannya. Dan kami menjadi umat-umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Pada waktu Engkau disalibkan, Engkau memakukan semua surat hutang kami. Hutang dosa kami Engkau tanggung di Kalvari. Dan kami menjadi orang-orang yang dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Engkau memanggil semua bangsa. Tatkala tabir bait Allah terbelah menjadi dua, ruangan Maha Kudus dapat dilihat oleh semua orang. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak memilih bangsa manapun. Engkau memanggil semua bangsa ya Tuhan. Bukan hanya bangsa Yahudi, tapi semua bangsa yang Engkau kasihi. Dan sampai kepada bangsa Indonesia Engkau panggil kami. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir bagi kami. Di perayaan Paskah tahun 2020 ini, sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi lewat video ini ya Tuhan, umat-umat Tuhan diberkati. Sesungguhnya Engkau selalu hadir bagi kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang ajaib, Engkau penasehat, Engkau ajaib dan Engkau perkasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau teguhkan firman-Mu di hati kami. Kami bersyukur tahun ini kami masih bisa memperingati hari kematian-Mu. Engkau bukan hanya mati bagi kami Tuhan, tetapi Yesus juga bangkit dalam kemenangan. Kami bersyukur menjadi umat-umat berkemenangan. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, kami katakan kami umat-umat yang berkemenangan. Karena Kristus sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, peliharakanlah umat-umat-Mu. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini, kebenaran-Mu disampaikan Tuhan, supaya kami terpelihara dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami melakukan apa yang kami dengar. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima sabda-Mu dengan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Nah sekarang saudaraku yang kekasih, turunlah ke atasmu berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Semua berkata amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.